Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Melina dengan NIM 1124 10544 dari Universitas Pelita Bangsa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Sinta S. Haryanti SHMM. Yang pertama, kita bahas pengertian PKWT dan apa perbedaannya PKWT dengan PKWTT. PKWT adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Ini adalah jenis perjanjian yang dibuat antara pekerja dan perusahaan dengan jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang memiliki batas waktu. Dalam kata lain, PKWT adalah jenis kontrak kerja yang bersifat sementara dan memiliki akhir yang jelas sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Selanjutnya, perbedaan PKWT dan PKWTT. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan pengertian PKWTT terlebih dahulu. Jadi, PKWTT adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Meski sekilas mirip, namun pada praktiknya PKWT dan PKWTT berbeda. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu diperuntukkan untuk karyawan tetap. Mengacu pada pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWTT hanya akan berakhir apabila karyawan sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengajukan resign. PKWTT bersifat terus-menerus dan tidak dibatasi oleh waktu. Dengan kata lain, karyawan yang memiliki kesempatan kerja PKWTT berstatus sebagai karyawan tetap. Selanjutnya, perbedaan PKWT dan PKWTT. Yang pertama adalah durasi atau waktu kontrak. Dalam PKWT, durasi minimum adalah ketika sebuah pekerjaan selesai dilakukan oleh pekerja dan durasi maksimumnya adalah 3 tahun. Sementara dalam PKWTT, durasi minimum tidak ditentukan dan durasi maksimumnya tidak ada, sehingga bisa terus berjalan hingga usia pensiun pekerja atau ketika pekerja meninggal dunia. Yang kedua adalah status kepegawaian. Status kepegawaian pekerja PKWT adalah pekerja kontrak atau pekerja lepas. Pekerja magang juga akan mendapatkan PKWT ketika mulai bekerja di sebuah perusahaan. Di sisi lain, PKWTT tidak memiliki durasi pekerjaan, sehingga status kepegawaian pekerja adalah pekerja tetap atau karyawan tetap. Yang ketiga, ada masa percobaan. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ciptaker, PKWT tidak diperbolehkan memiliki masa percobaan. Bila diberlakukan, masa percobaan akan batal di mata hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dalam PKWTT, masa percobaan diperbolehkan dengan maksimal durasi selama 3 bulan dan pemberian upah minimum yang berlaku. Yang keempat, keabsahan kontrak kerja. PKWT wajib dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, PKWTT dapat dibuat secara tulisan maupun lisan selama melibatkan dua pihak, pemberi kerja dan pekerja. Yang kelima, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pegawai dengan PKWT dapat diberhentikan hubungan kerjanya setelah kontrak berakhir jika terjadi perusahaan tidak ada kewajiban untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Sebaliknya, pegawai dengan PKWTT dapat diberhentikan hubungan kerjanya pada waktu kapanpun dengan catatan perusahaan wajib memberikan sejumlah kompensasi berupa uang penghargaan, uang penggantian hak, atau uang pesangon. Syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu PKWT. Yang pertama, syarat subjektif. Syarat subjektif berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian atau subjek hukum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan, namun perjanjian tetap mengikat selama belum dibatalkan. Syarat subjektif dalam PKWT meliputi kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan pekerja, harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus didasari oleh kemauan yang bebas tanpa adanya paksaan, kehilafan, atau penipuan. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua belah pihak harus cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Artinya, mereka harus dewasa, umumnya berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, dan tidak berada di bawah pengampuan atau tidak mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan
yang membuat mereka tidak mampu mengambil keputusan. Yang kedua ada syarat objektif. Syarat objektif berkaitan dengan isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum. Syarat objektif dalam PKWT meliputi yang pertama, adanya pekerjaan yang diperjanjikan atau suatu hal tertentu. Harus ada objek perjanjian yang jelas, yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang diperjanjikan dalam PKWT harus spesifik dan sesuai dengan karakteristik PKWT. Berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Bersifat sekali selesai atau sementara. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang kedua, ada pekerjaan yang diperjanjikan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu sebab yang halal. Isi perjanjian termasuk jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebagai contoh, PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika disyaratkan, masa percobaan tersebut batal demi hukum. Selain itu, PKWT wajib dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin. Jika dibuat secara lisan, demi hukum PKWT tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dan hubungan kerja dan apa relevansi PKWT dengan konsep hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada perjanjian kerja di mana terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Relevansi PKWT dalam hubungan kerja. Yang pertama, ada batasan waktu. PKWT secara jelas membatasi durasi hubungan kerja yang berbeda dengan PKWTT yang tidak memiliki batasan waktu. Yang kedua, ada jenis pekerjaan. PKWT umumnya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau khusus, sedangkan PKWTT bisa untuk berbagai jenis pekerjaan termasuk pekerjaan tetap. Yang ketiga, ada terminasi. Terminasi hubungan kerja dalam PKWT terjadi secara otomatis sesuai dengan waktu yang disepakati, sedangkan pada PKWTT terminasi mungkin memerlukan proses tertentu. Yang keempat, ada hak dan kewajiban. Baik PKWT maupun PKWTT, kedua jenis perjanjian kerja ini harus mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan terkait hak dan kewajiban pekerja. Surat PKWT. Di sini ada contoh sebut saja dari PTX. Surat ini dibuat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Perjanjian antara pihak pertama yang bernama Yudhistira Dwi Nugraha selaku General Manager dan saya sendiri Susan Melina selaku pihak kedua. Dalam surat ini, kedua pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja waktu tertentu dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, jenis pekerjaan. Pihak kedua dipekerjakan oleh pihak pertama sebagai helper packing dengan tugas utama membantu proses pengemasan produk, mengecekkan kualitas pelabelan, dan memastikan kelayakan produk sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 3 bulan yang dimulai dengan tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 September 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai kondisi perusahaan atau sesuai peraturan perundang-undangan. Pihak pertama dapat menyelesaikan kontrak selama 3 bulan dan tidak diperpanjang lagi apabila kondisi perusahaan sedang kurang baik atau produksi sedang menurun. Yang ketiga, hak pihak kedua. Pihak kedua menerima gaji sebesar 60.000 per hari dengan waktu kerja 1 minggu 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Lalu pihak kedua mendapat tunjangan makan sebesar 13.000 per hari, lalu mendapat insentif kehadiran apabila pihak kedua selalu hadir, yaitu sebesar 175.000 sesuai kebijakan dan perhitungan perusahaan. Yang keempat, ada kewajiban pihak kedua.
Ada beberapa kewajiban. Yang pertama, melaksanakan tugas sebagai helper packing dengan bertanggung jawab, hadir tepat waktu, melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dan instruksi, menaati peraturan perusahaan, merawat fasilitas kerja yang digunakan, menjaga kebersihan, keamanan, serta operasional kerja, menjaga kerahasiaan informasi dan data milik perusahaan. Yang terakhir, ada ketentuan tambahan, yaitu hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan mengikuti ketentuan dalam peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan manapun. Selanjutnya, analisis praktik PKWT di Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Yang pertama, ketidakadilan. PKWT seharusnya hanya untuk pekerjaan sementara seperti proyek atau musiman. Kini ada kompensasi di akhir kontrak untuk keadilan pekerja, tetapi banyak perusahaan menyalahgunakan PKWT untuk pekerjaan inti atau tetap, menyebabkan pekerja tidak punya kepastian karir, sulit berkembang, dan kehilangan hak seperti pesangon penuh atau tunjangan stabil yang seharusnya didapat karyawan tetap. Posisi tawar pekerja PKWT juga sangat lemah. Yang kedua, ada transparansi. Kontrak PKWT harus tertulis, jelas, mencakup semua detail seperti jenis kerja, waktu, hak, dan upah, dan tanpa masa percobaan. Pencatatan ke dinas terkait juga wajib. Pekerja seringkali tidak paham isi kontrak atau bahkan tidak punya salinannya. Ada ketentuan khusus yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan hukum. Kurangnya pemahaman pekerja juga sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak transparan. Nah, masalah transparansi ini terjadi di diri saya sendiri. Ketika saya baru pertama kali bekerja di suatu perusahaan, saya melakukan tugas saya sebagai helper. Kemudian saya dipanggil ke kantor untuk tanda tangan surat PKWT. Saat itu saya hanya disuruh baca sebentar, kemudian langsung tanda tangan surat tersebut tanpa diberikan salinannya. Situasi ini tentunya merugikan saya sebagai karyawan karena saya hanya bisa membaca sebentar surat tersebut tanpa bisa memahami isi dari surat itu. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Pengusaha bertanggung jawab memberikan semua hak pekerja PKWT seperti upah, tunjangan, jaminan sosial, cuti, kompensasi akhir kontrak, dan tidak boleh PHK sepihak tanpa alasan sah. Pelanggaran kewajiban pengusaha masih umum, upah rendah, jaminan kesehatan minim, atau PHK sepihak tanpa ganti rugi layak. Perusahaan juga sering lalai mencatatkan PKWT, padahal ini bisa mengubah status kontrak menjadi permanen secara hukum. Berdasarkan realitas di lapangan, saya berpendapat bahwa praktik PKWT di Indonesia cenderung merugikan pekerja. Alasannya, yang pertama, ketidakpastian dan fleksibilitas semu. PKWT disalahgunakan untuk pekerjaan ini, menciptakan ketidakpastian bagi pekerja, menghambat karir, dan mengurangi loyalitas. Fleksibilitas ini biasanya lebih menguntungkan perusahaan untuk menekankan biaya. Yang kedua, ada minimnya kepastian hukum dan hak meski ada aturan kompensasi. Pekerja PKWT sering tidak punya posisi tawar kuat. Kasus PHK sepihak atau kompensasi tidak layak masih banyak. Pekerja kontrak rentan digaji rendah dan kurang tunjangan. Yang ketiga, ada penyalahgunaan posisi dominan pengusaha. Tingginya persaingan kerja membuat pekerja terpaksa menerima syarat PKWT yang merugikan. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah memperparah kondisi ini. Dan yang terakhir, ada hambatan pengembangan karir. Karyawan kontrak sering tidak dapat kesempatan pelatihan atau jenjang karir yang sama dengan karyawan tetap. Ini dapat membatasi potensi mereka. Portofolio atau bukti pendukung. Jadi sebelumnya surat PKWT itu saya buat sendiri karena saya tidak mendapatkan salinan dari perusahaan tempat saya bekerja. Saya hanya bisa mencantumkan portofolio berupa surat pemberitahuan berakhirnya masa kerja karyawan sebagai bukti bahwa saya pernah bekerja di perusahaan tersebut. Surat ini berisi pemberitahuan berakhirnya masa kerja. Periode masa kerja dimulai dari 10 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024.
Surat ini dikeluarkan karena menurunnya aktivitas produksi, dan surat ini menjelaskan bahwa pihak pertama dan pihak kedua tidak memiliki ikatan atau sangkutan apapun, dan kedua belah pihak bersedia untuk memberikan apa yang sudah menjadi hak-haknya masing-masing. Ya, terkait PKWT, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Saya berterima kasih kepada Ibu Sinta S. Herianti SHMM sebagai dosen pembimbing karena telah membimbing saya dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis pada semester 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.